Hmm? Oh ya. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Para ikhwatu iman, kita masih kembali kepada kitab yang saya bawakan adalah Adabul insan fil Islam, adab manusia terhadap ajaran Islam. Dan pada pagi hari ini kita sampai kepada bab, yaitu adab tentang menyandarkan kebaikan kepada Allah. Sehingga orang yang beragama dan bertuhan kepada Allah, tentulah kita itu mengakui bahwa segala makhluk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula segala kebaikan dan kejahatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak terjadi sesuatu gerakan dan di mana melainkan dengan izin Allah. Pendeknya, Allah lah yang telah menjadikan segala sesuatu, yang mengaturnya dan memeliharanya. Dan ilmu ini luas, yang tempat tampaknya kalau kepada kita itu adalah satu daripada beberapa masalah yang mana di dalam hal ini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Surat Ar-Ra'd ayat 16. Katakanlah, Allah lah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu, dan Dialah yang tunggal, yang Maha Esa. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Surat Al-Jumar ayat 62. Yang artinya Allah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu dan Ia memelihara atas tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah yang menjadikan sesuatu dan Dia juga yang memelihara sesuatu. Segala apapun yang dijadikan dan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menurut, yaitu kebijakannya dan juga kehendaknya sendiri. Jadi apapun yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebijakan Allah Subhanahu wa taala,
dan atas dasar keperluan mereka sendiri. Bukan karena ada yang memaksanya atau mempunyai pengaruhnya. Karena itu maka segala apa yang diberitakan atau apa yang dibuatnya itu tidaklah ada siapapun yang berhak untuk ikut serta untuk mengurusnya. Bahkan segala apapun yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, segala apapun yang dibuat oleh manusia, itulah yang akan ditanya nanti. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 23. Artinya dia tidak ditanya dari apa yang ia kerjakan, tetapi mereka itu akan ditanya. Dia tidak ditanya, tapi mereka akan ditanya dari hal apa perbuatan yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah kita mengetahui ini, maka sesungguhnya daripada adab dan kesopanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu segala pekerjaan baik dan kebaikan hendaknya itu kita sendirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita umpamanya mendapatkan untung, hendaklah itu kita ketahui, ya, kita katakan bahwa untung yang kita dapat itu adalah semata-mata dari karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita mendapatkan kemenangan dari rezeki yang halal, sehat dan sembuh dari penyakit, ya, dan lain-lain, itu sebagainya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita mendapatkan rugi, kalau kita mendapatkan ada peperangan, ya, kemudian kita sakit dan sebagainya, itu hendaklah kita kita sandarkan itu kepada perbuatan kita juga. yakni kita anggaplah bahwa yang demikian itu adalah karena kesalahan kita juga. Perasaan halus dan adab kesopanan tentulah itu mengakui bahwa baiknya itu sikap demikian, karena bahwa Allah itulah yang memiliki segala sesuatunya. Bahkan itulah adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dalam perkara menyandarkan sesuatu ke perkara ini, maka pengajaran inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam selaku contoh yang harus kita ikuti, ya. Seperti yang diajarkan tentang omongan beliau di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdi walladzi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fahuwa yashfin. Itu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 dan berapa ini? Ya, sekitar begitu. Artinya Allah yang telah menjadikan aku, lalu Ia menyampaikanku, dan Ialah yang memberikan aku itu makan dan memberikan aku itu minum. Dan apabila aku sakit, maka Ia sembuhkan aku. Nah, dalam hal ini kita harus perhatikannya betul-betul,
perkataan dan pengakuan Nabi Ibrahim alaihissalam itu yang dicontohkan di dalam ayat Al-Quran tadi. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam menyandarkan pekerjaan-pekerjaannya, menjadikan memimpin, ya, memberinya makan dan memberinya minum kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pekerjaan-pekerjaan sakit disandarkan kepada dirinya. Ya. Kemudian sedang pekerjaan-pekerjaan menyembuhkan penyakitnya itu, ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal semuanya itu terbitnya dan terjadinya itu dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini adalah sesuatu adab kesopanan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita kaum muslimin ini disuruh untuk mengikuti perjalanan beliau, ya, terutama di dalam perkara-perkara adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang demikian ini pun telah dilakukan oleh jin yang beragama Islam atau jin mukmin, sebagaimana omongan-omongan diterangkan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ana la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Itu dalam surat Al-Jin ayat 10. Yang artinya, dan bahwasanya kita tidak mengetahui bahwa yang demikian itu buat siapa-siapa yang di bumi ini, atau Tuhan mereka itu menghendaki buat mereka kebaikan. Kita tidak mengetahui itu apa, untuk kebutuhan apa itu. Kemudian kita lihat pula bagaimana jin mukmin itu membuat majhul, ya, yakni tidak dijohirkan yang membuatnya itu. Untuk apa keperluannya, tetapi ditanyakannya yang membuat kebaikan itu. Maksudnya segala kebaikan itu hendaknya supaya disandarkan yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kali kita mendapatkan atau mendengar dari orang-orang yang tidak tahu adab kesopanan kepada Allah berkata-kata asal bergerak saja lidahnya, maka segala kejahatan yang diberitanya, yang dibuatnya, dan segala kerusakan dan kecelakaan, yang kecelakaan itu disebabkan yaitu kebodohannya dan disandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak demikian. Seperti kalau ia rugikan di dalam dagang, atau diberikan ketokoran, Allah bikin dia itu rugi. Tetapi kalau ia mendapatkan untung, dikatakannya keuntungannya itu diperolehnya adalah karena kecakapannya di dalam dagang. Padahal tidak demikian. Ini semuanya itu menunjukkan bahwa orang yang berkata demikian itu tidak mengetahui adab kesopanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih celaka lagi dan lebih tidak tahu adab ialah orang yang melakukan kejahatan, kalau berhasil dari kejahatannya, tetapi kadang-kadang
dikatakannya dari Allah, seperti ia bisa menang berjudi umpamanya, ya, atau dapat hasil mencuri, atau dikatakannya itu dari Allah. Itu Allah berikan kepada dia itu menang dan hasilkan mencuri itu, padahal berjudi dan mencuri itu adalah perintah atau yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dicoba itu. Dengan itu menunjukkan bahwa orang yang berkata seperti itu adalah tidak mengetahui adab kesopanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dilupakan pula orang-orang yang jahat tadi itu tidak omong begitu saja, tetapi juga dengan mereka itu tidak beradab kepada Allah karena larangan Allah itu telah dilanggarnya. Juga termasuk juga adalah adab kepada Allah, yaitu kita menyandarkan kepada kehadapannya, yaitu apa kebaikan yang hendak kita lakukan itu termasuk hari atau dari mana yang akan dia datangkan itu. Seperti kita berkata, besok ini insya Allah saya kerjakan. Maksudnya jika dikehendakinya oleh Allah Subhanahu wa taala baru kita kerjakan. Yang demikian itu diterangkan di dalam Al-Qur'an firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Artinya, dan janganlah engkau berkata tentang sesuatu pekerjaan, aku akan kerjakan yang demikian itu besok, kecuali bahwa jika dikehendakinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan mengatakan bahwa itu akan kita lakukan besok, tapi tergantung, yaitu anjuran atau tergantung itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu besok itu kita bisa kerjakan. Ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perkara-perkara yang tersebut tadi ini tempatnya itu kecil, ya, sifatnya itu hanya perkataan, tetapi sebenarnya di dalam adab dan kesopanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak demikian. Itu diantaranya tentang adab tadi. Kemudian adab berdoa kepada Allah taala amat banyak. Manusia yang tidak pandai berdoa, yaitu memudahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena kelupaan atau kebodohan mereka, maka diminta tolong yaitu kepada orang lain, yang umumnya disebutnya itu tukang doa, supaya meminta kepada Allah itu buat keperluan dirinya. Dan orang yang dimintakan pertolongan untuk membaca doa itu tidak sedikit, ya, yang bodoh, ya. Hanya banyak yang bisa membaca dan mengucapkannya doa tersebut, isinya juga tidak tahu kadang-kadang, ya. Hanya mereka berdoa begini, padahal tidak tahu itu apa maksudnya itu banyak juga yang demikian, ya. Dan ini lebih banyak lagi, yaitu yang tidak tahu adab kesopanan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seharusnya. Karena penyakit kebodohan ini di dalam berdoa ini sesudah melampaui kebanyakan, ya, hampir sebahagian kaum muslimin juga tukang-tukang doa itu, maka kita merasa perlu di sini itu untuk diuraikan perkara ini agar sedikitnya luas, supaya dapat dipelajari dengan saksama dan dijadikannya sebagai
adab kesopanan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Itu. Al-A'raf ayat 55 sampai 56. Artinya berdoalah kepada Allah, Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan perlahan. Karena sesungguhnya ia itu tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu itu membuat kebaikan, membuat kita itu sesuatu di bumi ini sesudah beres, ya. Dan berdoalah kepadanya dengan takut dan dengan bersungguh-sungguh, ya. Bersungguh-sungguh yaitu karena sesungguhnya rahmat Allah itu di kita, rahmat Allah itu dikatakan kepada orang-orang yang berbuat itu kebaikan. Nah, ini. Nah, di dalam Al-Qur'an tadi yang dibicarakan ialah perkara doa. Di dalam berdoa itu kita disuruh untuk merendah diri dan dengan perlahan, lantaran bangga dan keras suara itu kadang-kadang akan mengganggu juga, ya, mengganggu juga. Karena doa itu adalah hubungan seseorang kepada Tuhannya yang maha mendengar, maha mengetahui, yang tidak perlu dikeraskan, ya. Sesuaranya itu dan tidak perlu dikeraskan atau dengan suara yang keras, ya. Karena Allah tidaklah tuli dan Allah tidaklah buta, tapi Allah maha mengetahui apapun yang tergores di dalam hati kita, pasti Allah itu mengetahui. Juga di dalam ayat ini Allah berperintahkan supaya berdoa itu dengan suara rasa takut kepada Allah dan dengan betul-betul dan bersigap, ya, bersigap terhadap Allah Subhanahu wa taala apa yang dimohonkannya. Ya, kita memohonkan sesuatu, itulah yang kita harapkan. Jadi bagaimana bisa kalau ada sifat-sifat itu pada diri orang-orang yang berdoa, kemudian asal berdoa saja, itu tidak mungkin. Tapi harus kita yakini apa yang akan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak mengetahui apa sebetulnya yang ia dimintakan ini. Serta dengan sikap yang kadang-kadang sombong. Nah, ini di dalam cara berdoa itu harus benar-benar apa yang diharapkan oleh kita itu. Di dalam kandungan ayat tadi ini ada sesuatu tanda bahwa doa itu hendaklah dilakukan dengan perlahan atau rahasia. Yakni tidaklah perlu dengan dengan suara yang keras, kemudian dengan permintaan itu kalau tidak wajib sedikitnya menjadikan tanda atau nada, ya. Harus kita merendah diri, ya, merendah diri dan lain sebagainya. Di dalam Al-Qur'an yang pertama Allah Subhanahu wa taala itu telah memuji Nabi Zakaria. Bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sembunyi, ya, dengan sembunyi, perlahan dan tidak terdengar suaranya, ya, tidak terdengar suaranya oleh orang lain, seperti diterangkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzikru rahmati rabbika
abdahu Zakaria ijnada rabbahu nidaan khafiyya, dengan suara yang artinya ini sebutan rahmat Tuhanmu itu akan hambanya Zakaria. Ingatlah tatkala ia suruh Tuhannya itu dengan satu seruan yang perlahan, ya. Yang kedua diriwayatkan oleh Ibu Musa Al-Asy'ari, ia berkata, kami pernah seperti Nabi Zakaria, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang-orang itu mengeraskan suaranya dan takbir, maka bersabdalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-sama wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Itu di dalam Al-Qur'an, hadis riwayat Muslim. Artinya, hai manusia, kasihanilah diri kamu karena sesungguhnya kamu itu tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli dan tidak pula kepada Tuhan yang gaib, ya. Sesungguhnya kamu itu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar, maha mendengar. Kemudian ia itu ada beserta kamu, ya. Ini yang ketiga, diriwayatkan oleh Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, da'watun fis sirri ta'dilu sab'ina da'watan fil alaniyah. Rawahu Abu Sa'id. Artinya, satu doa di dalam sembunyi setimbang dengan 70 doa di dalam terang. Jadi di dalam satu doa di dalam sembunyi itu sama dengan 70 doa di waktu terang, di dalam keadaan terang. Jadi doa itu hendaknya di dalam hati, ya. Di dalam hati, tidak usah didengar oleh orang, tapi berdasarkan permohonan kita sendiri. Nah, ini. Yang keempat, diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Waqqas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairul dzikril hafiyyu wa khairul rizqi ma yakfi. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Baihaqi. Artinya, sebaik-baik zikir itu perlahan dan sebaik-baik rezeki itu yang cukup. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Nah, kelima nafsu manusia itu yaitu sangat suka kepada riya dan sum'at, yakni ingin dilihat dan diterangkan kemudian kebaikannya. Maka apabila ia berdoa dengan keras, masuklah perasaan dia. Nah, ini kalau doanya dengan keras itu maka masuk ke perasaan dia. Padahal tadi dia inginnya bahwa berdoa itu agar dengan sembunyi. Tapi kalau suaranya dikeraskan sehingga diketahui oleh orang banyak, ini merupakan satu perbuatan yang ria. Oleh karena itu, dulu memang sering kita di kampung itu kalau untuk berdoa, apalagi kalau pada bulan Ramadan selesai saum, itu banyak yang diminta untuk membaca doa. Padahal doa itu untuk kepentingan sendiri, dan perlu kita ketahui bahwa
Kalau sekarang memang kadang-kadang sudah hampir tidak ada ya. Tapi itu masih banyak, kalau di kampung itu masih banyak orang yang melakukan atau memohon doa. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Fala tad'u ma'allahi ahadan." Artinya maka janganlah kamu berdoa kepada siapapun beserta Allah. Jangan kita berdoa kepada siapapun selain Allah. Jadi hendaknya doa itu harus kita khususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta lagi kepada yang lainnya ya. Nanti doanya itu tidak akan dikabul. Maka banyak di kampung-kampung itu yang banyak berdoa minta kepada salah seorang untuk mendoakan sesuatu, ternyata tidak dikabulkan. Itu diantaranya para ikhwatul iman mengenai masalah-masalah yang memang perlu diketahui tentang masalah doa ini. Kemudian banyak yang harus kita perhatikan ya, jangan sampai kita melampaui atau melebihi apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu yahudu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.